Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari, para rasul adalah mereka yang melihat Yesus. Ya, para rasul adalah mereka yang bersama-sama mendengar, mengalami bersentuhan dengan Yesus, termasuk dalam peristiwa kebangkitan itu. Mereka adalah saksi atas Yesus Kristus. Dan kita, sampai hari ini, itu beriman sebagai orang Kristen, itu hasil warisan dan pengajaran iman dari mereka. Nah, ini saya berbicara khusus tentang kekristenan yang Katolik. Ini adalah hasil warisan, hasil pengajaran iman dari para rasul. Oleh karena itu, Yesus menegaskan soal kepercayaan atas otoritas mengajar dari para rasulnya. Di balik kata-kata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ada sebuah pernyataan tersirat di sana, percayalah kepada para saksiku. Ini. Percayalah pada apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Termasuk oleh para penggantinya. Karena para rasul memilih penggantinya untuk meneruskan pewartaan dan pengajaran, meneruskan kesaksian mereka itu. Mereka itulah saksi otentik yang serentak memiliki otoritas mengajarkan dan mewariskan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan mereka alami dari Yesus. Kalau kita meragukan dan kalau kita menolak pewartaan, pengajaran, warisan iman mereka, kita dapat apa? Iman kekristenan seperti apa yang kita bangun kalau kita menolak apa yang mereka ajarkan dan wariskan? Dan ingat saudara-saudari bahwa warisan iman dari para rasul itu bukan hanya kitab suci. Bukan hanya itu yang dia wariskan kepada kita sampai hari ini untuk mewarnai kekatolikan kita, kekristenan kita. Ada juga tradisi-tradisi suci soal iman yang sudah hidup dalam komunitas-komunitas beriman yang digembalakan oleh para rasul itu. Bahkan sebelum kitab suci itu ditulis atau diredaksi seperti yang kita miliki sekarang. Ya. Dalam arti ini saya kembali mau mengatakan bahwa jangan berpikir kitab suci itu jatuh begitu, memang sudah terredaksi dengan kata-kata yang seperti itu, dengan rumusan susunan yang seperti itu. Tidak sesederhana itu. Ya. Cara kita memahami dan menerima Alkitab itu bukan seperti cara komunitas beriman lain memandang kitab suci mereka. Kita tidak seperti itu. Iman itu terbentuk sebelum ada kitab suci. Ya, iman kekristenan itu ada dulu sebelum Alkitab itu terredaksi seperti yang kita punya sekarang. Ya, jadi Alkitab itu lahir karena ada iman akan Yesus. Bukan ada Alkitab dulu baru lahirlah iman akan Yesus. Bukan. Iman akan Yesus yang terbentuk dalam komunitas yang dibimbing, digembalakan oleh para rasul itu ada dulu dengan pewartaan-pewartaan dari para rasul, dari kesaksian-kesaksian mereka menghidupi dulu dengan tradisi-tradisi mereka sampai bertahun-tahun. Kemudian baru dalam komunitas itu mereka menulis kitab suci. Apa yang mereka terima dari para rasul itu sebagian tertuang di dalam kitab suci Perjanjian Baru itu. Ya. Jadi selain kitab suci ada juga tradisi-tradisi suci yang sudah hidup dalam komunitas beriman bahkan sebelum kitab suci itu ada. Misalnya tentang merayakan Ekaristi, itu sudah ada sejak dulu. Ini perayaan ibadah tertua di dalam kekristenan. Maka tidak boleh Ekaristi itu ditiadakan. Tidak boleh. Ya. Harus ada altar di dalam gereja, di dalam kekristenan. Ini. Karena identiknya iman akan Yesus itu adalah aspek pengorbanan. Ya, ini. Bagaimana orang bisa mengenal Yesus itu dari pengorbanan. Dan di mana itu bisa disampaikan? Bukan dengan khotbah, tapi dengan Ekaristi.
Soal Tritunggal juga, ini bagian dari tradisi. Mendoakan arwah, soal imamat, soal hierarki kepemimpinan. Ya, ada paus, uskup, ada para imam, diakon. Itu muncul sebelum kitab suci itu ada. Ya, kebiasaan tradisi ini sudah tertanam di dalam diri orang-orang Kristen yang sampai hari ini terlihat di dalam gereja yang Katolik itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita baru akan mau beriman pada Yesus kalau mengalami Yesus secara personal atau berdasar temuan-temuan pribadi dan mengabaikan pengajaran dan pewartaan para rasul tentang Yesus? Itu pertanyaannya. Kita tidak boleh mendirikan iman akan Yesus di luar dari apa yang dinyatakan oleh para rasul Yesus, yang tertuang dalam kitab suci dan tradisi suci. Kita tidak boleh mendirikan iman di luar itu. Itulah mengapa saudara-saudari Yesus menegaskan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena kepercayaan pada pengajaran dan warisan iman para rasul membuat kita menjadi umat yang tidak sibuk membenar-benarkan teologi ciptaan kita sendiri. Tidak sibuk dalam mencari-cari kesalahan-kesalahan yang lain. Iman yang mengaku Kristen, tetapi berdiri di luar dari pewartaan warisan para rasul, akan membentuk kelompok pengikut Kristus yang mengalami kegelisahan permanen. Tampak gembira, tetapi tidak bahagia sebenarnya. Karena ibarat minum air, tapi hanya keluar di kerongkongan yang bocor. Dan perhatikan kata-kata Yesus kepada Thomas. Masukkan jarimu ke dalam lambung dan bekas paku ini. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Satu-satunya perayaan iman di mana kita bersentuhan dengan Kristus yang terluka adalah Ekaristi atau Misa. Saudara-saudari, semoga dua hal ini membantu kita untuk memahami Thomas Rasul ketika menolak percaya dengan pewartaan teman-temannya, para rasul yang lain, dan memahami dialog antara dirinya dan Yesus. Tetaplah setia sebagai orang Katolik. Katolik adalah rumah terbaik kita dalam mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita semua.